yang sudah kita ketahui. Kemudian mendakwahkannya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Bersabar dari gangguan-gangguan yang ada. Karena dalam berdakwah apalagi, ini sudah merupakan sunnatullah. Nanti akan ada lika-liku gangguan-gangguan dalam berdakwah. Cuma dalam hal ini perlu kita pahami bersama, selama kita masih di atas kebenaran, ya di atas kebenaran yang hak ini, maka kita harus bersabar di dalamnya, ihtisabul ajr indallah, mengharap pahala di sisi Allah atas gangguan-gangguan yang ada. Cuman kalau kita tahu bahwa diri kita itu salah, ini harus kembali pada kebenaran. Ya, kalau kita memang tahu diri kita, oh ternyata salah langkah, ya kita perbaiki. Salah penyampaian, ya kita perbaiki. Ya, maka jangan kemudian ketika kita mendakwahkan seolah-olah kita selalu benar, enggak juga. Kadang kita juga ada kesalahan-kesalahan di dalamnya yang seringkali itu tidak sengaja. Ya, kalau disengaja ya payah ini. Kalau memang tidak disengaja atau pemahaman kita kurang tepat, kalau ada yang membenarkan ya kita terima dengan baik, dengan lapang dada, karena memang tujuan utama kita adalah menyampaikan kebenaran. Dan kalau memang kebenaran itu belum kita ketahui atau kita ketahui setelah itu, ya harus kita terima dengan baik. Ya, karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti. Ya. Jadi kita mengikuti kebenaran, bukan ngikutin orang benar. Karena orang benar itu bisa jadi salah. Tapi kalau kita ngikutin kebenaran, ya kemanapun kita mengarah, kita akan senantiasa di atas kebenaran. Tapi kalau ngikutin orang benar, ya terkadang dia itu melenceng dari kebenaran. Terkadang dia itu mengikuti hawa nafsunya. Namanya juga manusia. Ya, terkadang terbawa pada hawa nafsunya. Bisa jadi karena kita nggak ada yang maksum. Nggak ada di antara kita yang dimana dia itu tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, kita akan terjerumus dalam kesalahan, dan ketika kita terjerumus dalam kesalahan, ya kita harus kembali pada kebenaran. Baik, kemudian beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr sebagai dalil tentang 4 hal tadi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Iman ini enggak mungkin orang beriman kecuali dengan ilmu. Ya, enggak mungkin orang beriman kecuali disertai dengan ilmu. Jadi iman ini maksudnya ilmu. Kemudian wa 'amilus shalihat, amal soleh, wa tawassaw bil haqqi. Ini apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq. Di sini kita mendakwahkan, kemudian wa tawassaw bis sabr, kita bersabar. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lil hadirin wa lil muslimina ajma'in. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Masyhur ini ya. Namanya siapa? Kok namanya Syafi'i, Imam Syafi'i. Jane imam jenenge sinten? Loh, kata saya masyhur tadi. Nek masyhur jane wis ngerti ya. Siapa? Kenalnya Imam Syafi'i ngono to ya? Ya, itu bukan namanya. Ya, Syafi'i itu nama kakeknya. Iya. Bukan nama aslinya. Nek nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Iya, jenenge sinten? Muhammad bin Idris, bapaknya Idris. Jenenge sinten? Muhammad gitu ya. Jadi Syafi'i itu apa? Itu nisbah ke kakeknya, ya. Nama dari kakeknya yang keempat namanya Syafi'i. Makanya diinikan dengan Syafi'i. Ya, dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, itu penisbatan pada kakeknya yang keempat. Ya, kakeknya keempat, dan beliau merupakan dari suku Quraisy. Ya, dari suku Quraisy, dari Bani Al-Muttalib. Ya, Bani Al-Muttalib. Beliau meninggal tahun 204.
Jadi tahun 204 berarti kan abad kedua ya, abad kedua. Jadi tahun 200-an beliau meninggal 204, dan beliau di sini merupakan salah satu imam 4 madhab yang terkenal, yang dimana orang-orang Indonesia ya rata-rata mereka madhabnya apa? Syafi'i. Cuman dalam hal ini perlu dipahami terkait dengan apa yang ada tentang madhab ini adalah merupakan ilmu dalam ilmu fikih untuk kita mempelajari tentang fikih-fikih Islam. Nah, dalam hal ini ya beliau tidak merancang sebenarnya, cuman murid-muridnya yang beliau itu murid-muridnya itu mentenarkan atau menyampaikan ya tentang usulnya Imam Syafi'i, sehingga tersebar madhab Syafi'i dalam hal ini. Jadi ya Imam Syafi'i yang ngikutin siapa? Ajaran Nabi SAW, tidak membuat ajaran baru. Ya ajarannya sama. Ya ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Ahmad Hambali, ya, Imam Abi Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, dan imam-imam yang lain sebenarnya banyak dari para fuqaha, para ahli fikih yang mereka mengajarkan fikih Islami. Ya, kemudian murid-muridnya ini yang memperkenalkan tentang usul dari syekhnya ini, dari gurunya, sehingga tersebar tentang madhab tersebut. Nah jadi di sini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala salah satu ulama kita, beliau menyampaikan terkait dengan surat Al-Asr tadi, yang di dalamnya itu berisikan tentang sebab-sebab kita mendapatkan kebahagiaan, ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya, 4 hal ini adalah merupakan sebab kita mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat sebelumnya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi seluruh manusia, semua manusia dalam keadaan merugi. Ya, kecuali yang memiliki 4 sifat ini. Kalau mereka itu mendapatkan atau memperjuangkan 4 sebab ini, akan terhindar dari khusr tadi. Yaitu apa? Kesengsaraan. Ya, khusr. Yang dimana ini adalah merupakan hal yang harus kita hindari dengan 4 hal ini. Ilmu, amal, dakwah, kemudian bersabar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, itu surat yang pendek, cuma berapa ayat, Pak? 4 apa 5? 3 ayat. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi cuma 3 ayat. Yang 3 ayat ini tapi maknanya sangat dalam. Makanya kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi suratan lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah terhadap hambanya, terhadap makhluknya, kecuali surat ini tok. Surat apa? Surat Al-Asr tadi yang dibicarakan. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, kepada manusia, kecuali surat ini saja, lakafathum, itu sudah cukup. Maksudnya apa ini? Maksudnya Al-Fatihah nggak perlu, Al-Baqarah nggak perlu, Ali Imran nggak perlu, Al-An'am nggak perlu gitu? Bukan. Apa maksud dari perkataan Imam Syafi'i terkait dengan hal ini? Maksudnya surat Al-Asr ini cukup jadi hujjah untuk para makhluknya agar mereka itu mengamalkan 4 hal ini. Ya, yang diawali dengan Al-Asr, ya, yang dimana ini adalah mengajak kita agar kita menjaga waktu dengan baik, ya, menjaga waktu dengan baik. Maka yang dimana ayat ini atau surat ini yang di dalamnya itu ada sebab-sebab yang akan menghindarkan kita dari kerugian,
menghindarkan kita dari hal-hal yang akan kita dapatkan di akhirat kelak dari keburukan, ini akan terhindar kalau kita mengamalkan 4 hal ini. Nah, itu makanya dikatakan cukup. Lakafathum itu sudah cukup untuk jadi hujah. Nggak usah perlu Al-Fatihah, Al-Baqarah, semua surat ini kan enggak. Surat ini aja udah cukup untuk jadi hujah. Mau lari kemana lagi? Makanya kita harus berilmu. Berarti kan kita harus belajar. Karena sudah disampaikan oleh Allah bahwa seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Semuanya merugi. Kecuali mereka yang memiliki 4 sifat ini. Jadi nekur ilmu tak. Jadi 4 harus ada semua. Ilmu, amal, dakwah, sama sabar. Nek cuma ilmu tak, lah nggak usah ngamal-ngamal. Ngopo ngamal, saya bikin capek aja. Cukup nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang ada ilmunya itu akan jadi bencana bagi dia. Dia berilmu tapi nggak mengamalkan, ini bencana. Atau dia ngamal tok, nggak usah ilmu-ilmu, ngopo, ya yang penting ngamal. Ya, ngamal tanpa ilmu gimana? Boleh nggak? Nggak boleh, pasti akan tersesatkan. Ya, gampang gampang dibolak-balikan. Jadi nggak punya prinsip gitu loh. Karena dia cuma ngikut-ngikut aja, taklid. Ya, taklidnya taklid buta, yang penting apa jarene wong. Ya ini bahaya. Jadi dia nggak punya pondasi, sehingga ilmu iya, amal harus. Ya kemudian hanya sekedar ilmu saya, yang penting berilmu, saya beramal, wis mikiri dewek, mikiri diri sendiri aja, nggak usah ngurusin orang lain, boleh nggak? Nggak, kita harus mendakwahkannya. Ya apalagi kepada keluarga kita, istri kita, merupakan tanggung jawab kita, anak kita, ya orang-orang terdekat kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada ashiratakal aqrabin, kepada sanak saudara, orang-orang terdekat kita. Jadi harus dakwah, nggak boleh kita egois mikirin diri sendiri tok. Ya, kemudian yang jadi cuma ngilmu, ngamal, kemudian dakwah. Ini kalau nggak disertai sabar akan berpotensi akan berhenti dari 3 hal ini. Ilmunya akan berhenti, kenapa? Nggak sabar. Ngamalnya juga akan berhenti, kenapa? Karena nggak sabar. Ngamal itu harus dengan sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa kita mengamalkan. Ngilmu juga gitu. Belajar ilmu, nek nggak sabar, ya akan putus asa, putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan. Ada salah satu kisah ulama kita ya. Saya kemarin dapat itu, lupa namanya. Itu salah satu ulama kita itu pernah merasa berputus asa dari belajar ilmu. Jadi kisahnya beliau itu ketika belajar ilmu itu ya, itu kalau di kita itu jeblok terus Pak nilainya Pak. Jadi nggak naik kelas terus. Setahun nggak naik kelas, belajar lagi nggak naik kelas, jadi mentok terus. Udah beberapa tahun, ya 2 kali nggak naik kelas kurang lebih. Akhirnya wislah, kayaknya bukan passion saya di sini. Jadi beliau itu putus asa, memutuskan dah balik lah nang omah. Ya, wis nanti ngapa-ngapain lah, daripada di sini saya nggak punya potensi, bukan passion saya, kayaknya saya bukan diciptakan untuk jadi ahli ilmu. Akhirnya setelah belajar itu kok memutuskan diri karena nggak naik kelas, angkanya itu nilainya merah terus gitu. Akhirnya balik ke rumah. Cuman kan balik ke rumahnya itu perjalanannya nggak kayak kita sekarang Pak. Ya sekarang kita itu yo paling tiket pesawat pulang ke Kalimantan yo cepet gitu lah. Ke Sumatera yo bisa langsung gitu lah. Zaman dulu kan perjalanan dari tempat belajar ke rumahnya itu butuh waktu lama. Ya, kalau kita motoran ya cepet, misalnya di mana lah, di luar kota ya bisa ditempuh dengan motoran. Tapi kalau zaman dulu jalan kaki lagi. Jadi dari rumah menuju ke tempat belajarnya aja jalan kaki. Itu butuh berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Nah ini udah memutuskan diri, udah pulang aja lah, kayaknya udah nggak mampu saya itu, otaknya wis bebel ibaratnya Pak. Ya kata kasarannya gitulah. Akhirnya pulang. Dalam perjalanan pulangnya
Ya, ketika berjalan akhirnya berhenti beristirahat ya di sebuah sumur di situ ya karena mau minum dan istirahat lah intinya. Itu melihat ada seekor semut. Ada seekor semut bawa makanan. Itu naik ke atas bawa makanan jatuh. Habis jatuh udah tinggal kayak makanan terus dia pergi. Kan enggak. Jadi kan pernah lihat semut. Semut bawa makanan sendirian, gak ada temennya, ya naik ke atas, itu nek jatuh, tinggalin makanan terus, wah salah abot, sementing aku mangkat dewek balik, ya, dan balik ke rumah itu nggak punya makanan juga nggak apa-apa, apa gitu pikirannya? Enggak, itu yang ada terus diangkat lagi itu makanan, dijepit, ya pakai mulutnya itu, naik ke atas lagi, jatuh lagi, naik ke atas lagi, jatuh lagi, naik ke atas lagi, jatuh lagi. Terus berkali-kali akhirnya sampai juga ke atas. Nah, beliau mikir, ya Allah, ini semut wih pinter sing aku ya. Dia itu berjuang untuk makan doang. Untuk makan. Yang ini urusan dunia apa urusan akhirat? Dunia. Untuk makan saja itu berusaha, berjuang sekuat tenaga dan gak ada putus asanya. Setelah diperhatikan antara naik yang pertama dengan yang kedua itu ada selisih, Pak. Jadi naik satu misalnya 5 cm jatuh. Naik lagi 7 cm jatuh. Naik lagi 9 cm jatuh. Naik lagi 11 cm. Jadi ada peningkatan sedikit demi sedikit, tapi jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Nah, di sini beliau ngambil hikmah, ya Allah. Iki makhluk Allah sing jenenge semut cilik kecil tapi yo nggak ada putus asanya dan berkaitan dengan masalah perut. Nah saya kok baru nggak lulus, nggak naik kelas 2 kali kok udah putus asa pulang ya. Padahal ternyata memang kalau kita lihat semuanya itu butuh perjuangan. Memang sekali merasa kayak gimana, nek diulang lagi sedikit paham, diulang lagi rada paham, diulang lagi agak paham. Nah, jadi butuh untuk kita konsisten. Ya, ini dalam belajar aja proses, Pak. Butuh sabar yang sangat luar biasa. Nek kita nggak sabar, saya itu beberapa kali, Pak. Itu nek ngajar bahasa Arab, wis dijamin yang awalnya itu ratusan bisa jadi puluhan bahkan ijenan. Kenapa? Yuk masalah itu. Ada orang-orang yang mereka kayaknya bukan passion saya. Kayaknya saya itu. Jadi putus asa di tengah jalan itu. Padahal itu kalau kita belajar, kita ini kan, kita sabar untuk mempelajari ilmu tersebut. Yuk insya Allah pasti dapat sedikit demi sedikit. Nggak lulus sekarang, nanti diulang lagi. Simpel kan belajar ya, prosesnya itu konsisten kita. Kalau nggak sabar ya dapat. Tuh, ya. Jadi 4 hal ini semuanya harus ada. Yo ilmu, yo amal, ya dakwah, yo sabar. Apalagi dalam mendakwahkan, itu sabarnya harus pol-polan. Ya, semua ilmu ya harus sabar, ngamal ya harus sabar, apalagi berkaitan dengan masalah dakwah. Karena banyak gangguan dalam dunia dakwah. Ya, bukan hanya dari luar. Maksudnya dari non-muslim. Bahkan dari orang Islamnya pun ada di antara mereka yang hatinya berpenyakit, tidak menginginkan kebenaran. Di zaman Nabi SAW juga udah ada kok. Siapa? Orang munafik. Ya, orang munafik. Ini sunnatullah. Jadi musuh dalam selimut, ya. Mereka itu nggak suka dengan kebenaran, tapi Islam kan susah. Ngaku Islam gitu loh, kan susah, ya. Belum lama kita dengar itu, ya, dari orang ternama di Indonesia yang mereka itu mau merayakan Natal di kantornya, ya, di kantor negara. Ini kan payah tuh maksudnya, kebobrokan terkait dengan beragama. Ini harus wala wal barok. Natalan ini kan ibadahnya siapa? Non. Ya, ibadahnya mereka. Kita nggak boleh merayakan
ibadahnya mereka, ya. Karena kita berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian dah, silakan beragama. Waliyadin ini agamaku. Jadi urusan agama nggak usah dimasuk-masukkan. Itu surat Al-Kafirun sebab nuzulnya apa? Kan mereka orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, negosiasi dah, gini aja. Kami menyembah Tuhanmu setahun, ya. Berikutnya kamu nyembah Tuhan kami. Gitu. Jadi apa namanya? Toleransi. Tapi toleransi yang kebablasan. Ya suruh nyembah, ya kita nyembah Tuhanmu setahun. Tapi tahun depan kamu nyembah Tuhan kami. Ya, enggak boleh. Makanya Allah turunkan lakum dinukum waliyadin. Ya. Agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku, jangan agamamu agamaku. Enggak boleh. Nah ini, baik. Jadi makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang namanya siapa tadi? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i ini kakeknya yang keempat. Baik. Nah di sini kata beliau, kalau seandainya Allah enggak nurunkan, bukan enggak nurunkan, maksudnya kalau Allah enggak menurunkan hujjah gitu ya, jadikan hujjah untuk hambanya ini, kita manusia, kecuali surat ini sebagai hujjah untuk kita berilmu, beramal, berdakwah, sabar, itu udah cukup surat ini aja, enggak usah yang lain-lain untuk jadi hujjah, Kemudian waqala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari siapa ini? Siapa lagi nih? Nah, ini juga masyhur. Ya toh? Sering dengar toh? Jenenge sinten, Pak? Mbuh ra ngerti. Ya. Namanya siapa? Namanya juga Muhammad. Ya, jadi Muhammad banyak, Pak. Muhammad tapi Muhammad tok gitu loh. Sekarang kan kita satu orang itu, anak kita itu namanya Muhammad, belakangnya itu bisa 3-4 nama. Ya kalau mereka itu para ulama kita Muhammad ya kur Muhammad, yang bedakan bin-binnya itu. Ya kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau Imam Bukhari Muhammad tapi bin Ismail. Siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ismail Ibrahim, anaknya bapaknya dibawa semua. Ya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Bukhari ini nisbah, ya, penisbatan ke sebuah tempat negara, ya. Nah, jadi beliau itu imam ahli hadis. Ya, kalau kita pernah sering dengar riwayat Bukhari, Muslim gitu toh. Nah, riwayat Bukhari itu maksudnya kitabnya Imam Bukhari, sahihnya. Kitab sahih, as-sahih al-jami', ya, as-sahih al-jami' di Imam Bukhari, ya. Al-jami'u sahih di Imam Bukhari. Jadi kitab sahih yang di dalamnya itu hadis-hadis sahih yang dikarang Imam Bukhari rahimahullah taala, bukan karangan beliau sendiri, maksudnya apa yang beliau dapatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pilihkan untuk kita yang sahih aja. Apa sahih maksudnya? Yang valid, benar-benar valid. Ya, namanya juga omongan, Pak. Omongan itu nek kita ya, apalagi zaman kita itu. Omongan itu seringnya nambah apa berkurang? Hah? Nek duit bertambah apa berkurang? Iya, nek diamanahi duit bertambah apa berkurang? Berkurang. Nek diamanahi omongan biasanya bertambah, gitu ya. Sana ngomongnya A, sini ketika menyampaikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya. Tapi di sini para imam kita, alhamdulillah, para ulama kita, para ahli hadis, mereka itu, ini kita sangat bersyukur sekali kepada para ahli hadis seperti Imam Bukhari, ya, Imam Muslim dan imam-imam yang lain yang sudah membukukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama sepakat, ya,
Para ulama sepakat berkaitan dengan kitab yang paling mulia setelah Al-Quran adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, derajatnya itu Al-Quran. Bawahnya itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mereka sepakat. Ya, ada di Bukhari disebutkan, di Muslim juga disebutkan. Cuman secara kitabnya setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Setelahnya kitab Sahih Muslim. Jadi ini kitab yang sangat diterima oleh para ulama kita. Ya, tentang kevalidannya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, dan beliau menyatakan sendiri. Jadi beliau itu enggak ngafal hadis yang sahih tak. Hadis-hadis yang lemah pun beliau hafal. Wah, hafalannya mantap, Pak. Ya, enggak kayak kita. Kita itu ngafal sekali, habis itu lupa, ya. Jadi ngafalnya gampang, ngafalnya susah, lupanya gampang. Masya Allah, wis lengkap sudah. Imam Syafi'i itu hafalannya kuat, Pak. Itu diceritakan, jenengan mungkin pernah dengar. Saya pernah diceritakan Imam Syafi'i yang mau ngafal itu ditutup sebelahnya. Jadi tidak hafal. Soalnya nek dibuka dua-duanya ngafal nanti itu nanti rusak hafalannya. Sehingga beliau tutup yang satu. Ya, Allahu a'lam tentang kevalidannya, yang penting ini disampaikan oleh para ulama kita berkaitan dengan itu. Baik. Intinya mereka dan sampai sekarang, Pak, itu hadis-hadisnya. Hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim di negara-negara Islam itu mereka pada masih ngafal ini, bukan hanya sekedar Al-Qur'an. Kita itu kan banyak pondok tahfidz Al-Qur'an. Banyak ya. Tapi pondok tahfidz hadis Nabi hampir enggak ada. Ya. Jadi yang dihafalkan itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim setelah Al-Qur'an. Mereka itu rata-rata yang ngafal hadis itu setelah Al-Qur'an. Dia hafal Al-Qur'annya selesai, terus ngafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dari kitab-kitab hadis. Nah, di sini Imam Bukhari yang merupakan ahli hadis, ya, beliau menyampaikan qala al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Beliau menyampaikan dalam kitab sahihnya, kitab Sahih Bukhari itu satu bab, meletakkan satu bab yang diberikan judul babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Apa itu? Bab tentang ilmu qabla al-qaul, sebelum berkata, sebelum mengucap. Wal amal, dan sebelum beramal. Jadi sebelum ngomong, sebelum bertindak, apa yang harus kita lakukan? Ngilmui dulu. Ilmu dulu. Karena kalau sudah kita asal ngomong ceplos, ya, asal ngomong nggak ada ilmu, banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Makanya ada perbincangan di kalangan para asatidzah kita itu ada artis-artis, Pak. Sekarang itu pada berpindah ke ceramah. Ya, pindah ke ceramah dan ini dipanggil sana kemari. Jadi nek bicara tentang ilmu, ya gimana? Enggak punya basic ilmu syar'inya. Jadi basicnya itu keartisan. Enggak ada dia itu belajar di pondok, enggak ngafal Quran. Ya, jadi ketika membaca Al-Qur'annya juga ya gimana gitu loh. Tapi ya nek cuma modal berani, ini harus dipahami ya. Ya, berkaitan dengan masalah menyampaikan ilmu itu bukan sekedar bisa ngomong gitu. Ya, bisa ngomong bukan sekedar bisa menguasai podium, ya, enggak demam mimbar, bukan itu aja. Tapi berkaitan dengan masalah ilmu. Ya, makanya para ulama kita mengingatkan ya berkaitan dengan hal ini, kita harus kita harus memiliki at-ta'ahul qabla tasaddur. At-ta'ahul, punya keahlian dulu, punya ilmunya dulu, qabla tasaddur, sebelum kita tampil. Ya, gini.
dokter itu sebelum turun terjun ke rumah sakit, Pak? Apa langsung tiba-tiba jadi dokter langsung terjun? Kan enggak. Mereka itu ngapain dulu? Kan belajar dulu ilmu ke dokteran. Enggak ada orang tiba-tiba langsung ke rumah sakit daftar jadi dokter. Padahal dia enggak punya basic apa? Kedokteran. Ini bahaya. Di semua bidang. Sebenarnya masuk akal. Ya, kita enggak punya basic tentang ilmu kelistrikan. Tiba-tiba langsung terjun. Enggak belajar dulu. Entah dia belajar otodidak, belajar kepada orang ini, atau belajar di meja, di sekolahan. Yang penting kan belajar dulu. Jadi semua bidang ilmu itu harus apa? Punya basic ilmu terlebih dahulu. Ada ilmunya. Baru dia berbicara. Sampaikan. Karena sudah mengilmui. Dan mengamalkan apa yang diilmui. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting yang beliau sampaikan, sehingga beliau itu menuliskan satu bab dalam kitab Sahih Bukhari-nya, babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab tentang ilmu terlebih dahulu ya, sebelum berbicara dan beramal. Kenapa? Karena amal perbuatan itu tidak akan bermanfaat kecuali harus disertai dengan ilmu. Makanya orang-orang Nasrani, ya, mereka itu kan Allah katakan al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Alasannya karena mereka ya'malun wala ya'lamun. Mereka apa? Mengamalkan tapi enggak punya ilmu. Jadi hanya ngamal aja, nggak punya ilmunya. Nah, makanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau amal itu amal yang didasari atas kejahilan, kebodohan, ini pasti tidak akan bermanfaat untuk orangnya, ya, untuk orang yang mengamalkan amal tersebut. Karena yang ada nanti malah akan jadi bencana bagi dia. Ya, bahaya. Sehingga ketika kita mau mengamalkan, ya kita harus tahu ilmunya. Nggak mungkin kan kita berpuasa, yang penting puasa. Ya. Kecuali kalau kita sudah tahu tentang apa itu puasa. Syaratnya apa aja, rukunnya apa aja yang membatalkan puasa. Sehingga kita bisa berpuasa dengan baik. Sholat pun demikian. Gak mungkin kita bisa sholat kecuali kalau kita sudah punya ilmunya. Kalau kita gak punya ilmunya, sholatnya pasti ngawur. Ngawur. Kan banyak saudara-saudara kita, wallahul musta'an. Mereka nek sholat ya asal sholat aja. Ya, menggugurkan kewajiban. Ternyata yang dilakukan dari sholat itu sholatnya cepet minta ampun. Ya, meninggalkan tumak ninah. Jadi nek mau ruku itu Allahu Akbar, belum selesai ruku itu sudah ngambil setar bacaan ruku. Jadi sampai ketika mau ruku sudah baca. Ya, di Allahu Akbarnya sambil baca subhana rabbiyal azim, langsung i'tidal. Jadi semua itu gerakannya cepatnya minta ampun. Dan ini enggak sedikit. Banyak dari saudara-saudara kita yang kayak gitu. Kenapa demikian? Karena enggak berilmu. Ya, kalau seandainya mereka itu tahu ilmunya, enggak mungkin kayak gitu. Pasti mereka itu akan menjaga sholatnya dengan baik. Ya, sholatnya akan lebih khusyuk dan seterusnya. Dari semua amal ibadah yang ada, dasarnya adalah ilmu. Begitu juga dengan omongan, perkataan. Wad dalilu. Dalilnya apa? Kata beliau, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin, dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, dan ketahuilah. Dan ketahuilah olehmu annahu la ilaha illallah, bahwa dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala
menyuruh kita untuk memahami, mengetahui, mengilmui bahwa enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Jadi Allah awali dengan apa? Ilmu. Fabada'a bil ilmi. Allah mengawalinya dengan ilmu qablal qawli wal amali, sebelum berkata dan beramal. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin, dan mintalah ampun untuk wastaghfir li dzambika, mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosamu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang beriman. Nah, ini amal istighfar. Istighfar amal bukan? Amal. Ini amal soleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di awal itu suruh mengilmui. Nah, jadi ilmu dulu sebelum kita beristighfar, yang di mana ini adalah amal soleh. Jadi kalau kita istighfar asal istighfar, nggak ada ilmu dalam istighfar kita, dalam amal kita, niscaya kita akan salah kaprah nanti. Ya, salah kaprah. Loh, istighfar tok, oh, salahnya nanti di mana? Loh, jangan salah, Pak. Ini masalah istighfar juga ada masalah yang rentan sekali. Tentang minta ampun. Memintakan ampun untuk orang-orang yang non-muslim. Bukan orang Islam. Boleh nggak? Ini ada masalah. Ya, bukan hanya sekedar istighfar. Istighfar itu masalah besar sebenarnya. Ya, istighfar itu masalah besar. Yang dimana itu keutamaannya besar, ya, dan apa yang terkandung dalam makna istighfar juga sangat dalam. Dan ada masalah di antara permasalahan tentang masalah istighfar, minta ampun, adalah nggak boleh meminta ampun untuk orang yang bukan muslim. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, sekalipun keluarga, iya, sekalipun keluarga, bapak ibu, iya, bapak ibu. Ya, sekalipun dia adalah orang tua, ya, selama dia itu adalah bukan orang Islam, gak boleh kita minta ampun kepada Allah untuk mereka. Makanya Allah katakan wastaghfir li dzambika, untuk dosamu, kita orang Islam, walil mu'minin, dan orang-orang beriman aja. Nek orang kafir gak boleh kita beristighfar untuk mereka. Nah, maka di sini jamaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Allah itu fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Allah sampaikan di sini, Allah mulai dalam ayat ini agar kita mengilmui terlebih dahulu sebelum kita berkata dan beramal. Nah, ini cocok yang disampaikan dalam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka dalam hal ini ilmu adalah asas. Ya, ilmu adalah pondasi. Kalau kita nggak punya ilmu, bahaya dalam beramal, bahaya dalam berdakwah. Ya, maka saya sarankan dan wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus semangat untuk menimba ilmu. Ya, kalau kita nggak bisa setiap hari, setiap waktu, pokoknya kita harus ada waktu yang kita kunci mati lah untuk belajar. Sampai ada yang mengatakan demikian, Pak. Dari ulama kita itu, kalau seandainya ulama muasir, kontemporer, kalau seandainya bermaghrib aja, ya, bermaghrib atau bersubuh kita belajar tentang agama kita, banyak masalah yang akan kita ketahui. Ya, seminggu sekali, alhamdulillah lah, daripada enggak sama sekali. Tapi yang jelas beliau sampaikan, setiap maghrib aja, satu ayat atau satu hadis, itu akan banyak masalah-masalah yang kita ketahui. Yang ada kan waktu 24 jam ini yang Allah berikan kepada kita untuk belajar agama, berapa menit coba? Berapa jam? Setiap hari. Hampir-hampir ya banyak yang kebuang. Banyak yang kebuang. Coba bikin acara keluarga, baca satu hadis, satu ayat, terjemahannya, masalah yang terkandung dalam hal tersebut. Kalau nggak tahu ya tanyakan ke ustadznya, tanyakan kepada ahli ilmu, gitu. Kalau masalahnya jelimet, nggak terlalu paham, nggak ini, setidaknya kita baca dulu aja. Gitu.
Ya, tetap harus dengan panduan para ulama kita, ya, bukan kita menyimpulkan diri sendiri. Ya, jangan belajar tanpa guru juga. Artinya kita membuat suasana keluarga kita di atas ilmu gitu. Itu insya Allah banyak masalah-masalah yang akan kita ketahui. Cuman masalah yang besar dalam kehidupan kita, banyak waktu yang terbuang dan tidak ada waktu yang kita gunakan untuk belajar kecuali sangat sedikit sekali. Ya, setidaknya setiap hari lah. Wah, itu jadi bahan evaluasi untuk kita biar kita itu bisa menimba ilmu dengan baik. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.